Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga dapat berkumpul di kelas ini untuk belajar fisika bersama-sama. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan juga keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Andini, silahkan pimpin doa. Baik Bu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Andini. Ibu absen dulu ya. Andini Zulia Sariski. Hadir Bu. Beatrice Almira Saraswati. Hadir Bu. Chloe Belona Hira. Hadir Bu. Oke, bagus, sudah hadir semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin kalian rapikan tempat duduknya, kemudian persiapkan alat belajarnya, diletakkan di atas meja, kemudian fokuskan pikiran kalian di kelas ini. Jangan ada yang kepikiran kantin dulu ya. Are you ready guys? Ready Bu. Anak-anak, senang sekali kita dapat bertatap muka kembali untuk belajar fisika. Nah, minggu lalu kita telah belajar materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ada yang masih ingat apa itu GLBB? Saya Bu. GLBB adalah gerak benda yang memiliki percepatan. Ya, jawabannya sudah benar. Apa ada teman lain yang ingin menambahkan? Saya Bu. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan perubahan kecepatan konstan atau percepatannya konstan. Nah, tepat sekali Beatrice. Kalau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan perubahan kecepatan konstan. Nah, sekarang anak-anak, apakah kalian pernah melihat buah kelapa jatuh dari pohonnya karena sudah terlalu tua? Saya pernah Bu, di kebun bapak saya. Nah, salah satu contoh fenomena gerak lurus berubah beraturan yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika buah kelapa jatuh dari pohonnya. Gerak buah kelapa tersebut disebut dengan gerak jatuh bebas. Apakah ada yang tahu mengapa gerak kelapa tersebut disebut dengan gerak jatuh bebas? Saya tidak tahu Bu. Ya, tidak apa-apa kalau kalian belum tahu. Kasus tersebut akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini sehingga kalian bisa memahami alasan fisis mengapa beberapa fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dinamakan dengan gerak jatuh bebas. Nah, jika kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik, maka kalian akan dapat mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mampu mendefinisikan gerak jatuh bebas, mengidentifikasi contoh-contoh peristiwa gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mampu menerapkan besaran GLBB pada gerak jatuh bebas, selanjutnya mampu menganalisis besaran-besaran yang mempengaruhi gerak jatuh bebas, selanjutnya mampu menganalisis gaya-gaya yang mempengaruhi gerak jatuh bebas, kemudian mampu menganalisis hubungan antara massa dengan waktu jatuh benda secara fisik maupun matematis. Selanjutnya mampu menemukan besarnya percepatan gravitasi. Dan yang terakhir, kalian dapat dengan teliti membuat laporan tertulis dan secara percaya diri mempresentasikan hasil eksperimen yang telah kalian dapatkan. Baik Bu. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi, kalian tentu menangkap apa saja kira-kira materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita ada dua kegiatan inti. Yang pertama adalah diskusi dan yang kedua adalah melakukan eksperimen. Untuk penilaian yang akan dilakukan pada hari ini akan ada 3 penilaian, yaitu yang satu adalah penilaian pengetahuan dalam diskusi dan juga tes di akhir pertemuan atau akhir jam pelajaran. Kemudian ada penilaian keterampilan,
pada kegiatan eksperimen, dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Nah, untuk penilaian sikap ini sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu penilaian diri yang dilakukan oleh diri kalian sendiri, kemudian penilaian teman sejawat oleh teman kelompok kalian, dan yang terakhir adalah penilaian langsung dari ibu. Bu, mau tanya, berarti kelompok diskusi itu berarti sekalian kelompok eksperimen ya, Bu? Iya, Chloe, benar. Anak-anak, Ibu mempunyai sebuah tayangan video tentang gerak jatuh bebas. Silahkan diamati dengan baik ya. Baik, Bu. Di suatu hari, ada 5 anak yang berkumpul di halaman dan terdapat sebuah pohon apel. Kelima anak tersebut bernama Aulianusa, Afrido, Fadilah, Franciscus, dan Rika. Tak lama kemudian, ketika mereka asyik mengobrol, tiba-tiba ada buah. Nah, dari video yang telah Ibu tayangkan tersebut, kalian tentu memiliki sedikit bayangan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu memiliki pertanyaan. Jika kelereng dan juga lembaran kapas dijatuhkan dari ketinggian yang sama dan dengan waktu yang bersamaan, benda mana yang akan jatuh duluan? Kelereng dulu, Bu. Ya. Kenapa kelereng dulu, Chloe? Karena massa kelereng lebih besar daripada massa lembaran kapas, Bu. Nah, kalau begitu, Nak, Beatrice, Ibu minta tolong maju dan ambil 2 lembar kertas di meja Ibu. Baik, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, 2 lembar kertas ini masing-masing memiliki massa yang sama atau tidak? Sama, Bu. Kemudian, Nak Beatrice, silahkan kamu remas salah satu dari lembar kertas tersebut sehingga berbentuk seperti gumpalan. Iya, Bu. Sudah, Bu. Kemudian coba kamu jatuhkan lembaran kertas dan juga gumpalan kertas ini dengan waktu yang bersamaan dan dalam ketinggian yang sama. Nah, berdasarkan demonstrasi sederhana yang telah dilakukan Nak Beatrice tadi, kira-kira apakah massa berpengaruh pada gerak jatuh bebas? Tidak, Bu. Bagus sekali. Nah, anak-anak, berdasarkan apa yang kalian amati, yang kalian dengar dan juga kalian baca sebelumnya, kira-kira apa saja rumusan masalah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Mungkin dari apa definisi gerak jatuh bebas, kemudian apa contoh fenomena gerak jatuh bebas dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian juga bagaimana penerapan persamaan GLBB pada gerak jatuh bebas. Bagus, apa ada lagi, Andin? Mungkin juga apa saja besaran-besaran dan juga gaya-gaya yang mempengaruhi gerak jatuh bebas, dan juga bagaimana pengaruh massa terhadap gerak jatuh bebas, Bu. Iya, lengkap sekali. Terima kasih, Andin. Nah, anak-anak, sekarang untuk pembagian kelompoknya, silahkan kalian bentuk kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 3-4 orang. Nah, setelah itu silahkan kalian membuat tempat untuk diskusi kalian di dalam kelas. Kemudian kalian berdiskusi untuk menentukan salah satu anggota menjadi ketua kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD diskusi dan juga LKPD eksperimen yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Berikut adalah LKPD diskusi topik gerak jatuh bebas yang akan digunakan siswa. Yang pertama di sini terdapat kelas, selanjutnya nama kelompok dan nama anggota. Kemudian di sini ada jenis LKPD yaitu aktivitas diskusi, kemudian materi pokoknya gerak lurus dan submaterinya adalah gerak jatuh bebas. Di sini juga disediakan kompetensi dasar yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Selanjutnya juga disuguhi dengan indikator pencapaian kompetensi dasar poin 1 sampai 5. Kemudian disuguhkan juga petunjuk belajar dan juga terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan siswa secara berkelompok.
Nah, untuk pengerjaan LKPD diskusi, kalian dapat mencari dari manapun sumber belajar yang relevan dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian, waktu pelaksanaan diskusi ini hanya 20 menit. Di sini, ketua kelompok berperan untuk mengondisikan anggota kelompoknya agar diskusi dapat berjalan dengan baik. Setelah kegiatan diskusi berakhir, nantinya akan ada satu kelompok yang akan dipilih secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi sementaranya. Kemudian, kelompok lain yang tidak presentasi harus menanggapi secara aktif, boleh memberikan masukan, saran, ataupun sanggahan yang sesuai dengan hasil diskusinya sendiri. Kemudian, apakah ada yang ditanyakan untuk pengerjaan LKPD diskusi ini? Saya ingin bertanya, Bu, untuk pengerjaan LKPD diskusi ini jawabannya dituliskan di buku atau di LKPD-nya langsung, Bu? Oke, untuk hasil jawaban dapat langsung kalian tuliskan di lembar LKPD pada kolom yang telah disediakan ya, anak-anak. Baik, Bu. Jika sudah dimengerti, silahkan untuk memulai diskusinya sekarang. Waktu diskusi tersisa 10 menit lagi ya, anak-anak. Baik, Bu. Waktu diskusi tersisa 5 menit lagi ya. Silahkan segera selesaikan LKPD-nya. Baik, Bu. Oke, waktu diskusi sudah berakhir. Sekarang silahkan kelompoknya Andin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang lain harus menyimak dan juga bersiap-siap memberikan tanggapan. Setiap kelompok harus memberikan tanggapan secara bergantian, boleh berupa masukan, saran, atau juga sanggahan kepada kelompok yang presentasi. Baik, jika sudah jelas, silakan kelompok Andin untuk memulai presentasinya. Baik, Bu. Terima kasih kelompok Andin telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus dan menarik. Nah, silahkan untuk kelompok lain yang tidak presentasi memberikan tanggapan pada presentator sesuai dengan hasil diskusi kelompokmu. Saya, Bu. Ya, silahkan Beatrice. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya memiliki catatan untuk kelompok Andin, di mana pada poin pertama di sana disebutkan bahwa salah satu contoh dari gerak jatuh bebas adalah gerak dari batu dari seorang anak yang melemparkan batu ke dalam sumur. Menurut saya itu bukan merupakan penerapan dari gerak jatuh bebas, melainkan gerak vertikal ke bawah, karena jika batu tersebut dilemparkan, maka dia memiliki kecepatan awal atau kecepatan awal tidak sama dengan 0. Sedangkan syarat bagi gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda tersebut sama dengan 0 atau V0 sama dengan 0. Artinya benda tidak memiliki kecepatan awal. Oke, bagus sekali Beatrice. Nah, silahkan kelompok Andin untuk menanggapi pernyataan dari kelompok Beatrice. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada saudari Beatrice. Setelah kami cek, ternyata benar salah satu contoh yang kami angkat adalah contoh dari gerak vertikal ke bawah. Kemudian akan segera kami tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan. Baik, selanjutnya untuk kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan. Saya, Bu. Ya, Chloe, silahkan. Sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, sebelumnya saya sependapat dengan saudari Beatrice, di mana salah satu contoh yang dikemukakan oleh kelompoknya Mbak Andin ini adalah contoh dari gerak vertikal ke bawah. Kemudian di sini saya juga memiliki catatan yang dapat ditambahkan pada poin kedua, di mana percepatan benda pada gerak jatuh bebas adalah sama dengan percepatan gravitasi bumi. Bagus sekali Chloe, silahkan kelompok Andin menanggapi pernyataan dari kelompok Chloe. Terima kasih Chloe atas masukannya. Benar, memang belum kami tambahkan jika percepatan pada gerak jatuh bebas adalah sama dengan percepatan gravitasi bumi. Akan segera kami tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan.
Baik anak-anak, terima kasih atas semua tanggapan dan juga masukan yang telah disampaikan. Nah, untuk hasil dari diskusi kelas besar ini dapat dijadikan sebagai bahan revisi hasil diskusi yang telah kalian lakukan sebelumnya pada masing-masing kelompok, tidak hanya untuk kelompok presentator saja. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pengerjaan LKPD kedua, yakni eksperimen gerak jatuh bebas dengan menggunakan kelereng. Ini adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD pada materi gerak jatuh bebas yang akan digunakan siswa dalam pembelajaran di kelas, khususnya kegiatan eksperimen atau percobaan. Nah, di sini telah disediakan judul, kemudian keterangan mata pelajaran fisika, kemudian keterangan kelas atau semester. Di sini digunakan untuk kelas 10 MIPA semester ganjil. Kemudian terdapat juga alokasi waktu pelaksanaan eksperimen yaitu 40 menit, termasuk dengan analisis data. Kemudian hari dan tanggal pelaksanaan eksperimen ini diisi sesuai waktu pelaksanaan eksperimen. Kemudian di sini ada urutan kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada nama anggota kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian terdapat kompetensi dasar atau KD. Nah, karena gerak jatuh bebas ini termuat dalam KD 3.4 dan 4.4 karena merupakan materi gerak lurus, jadi menggunakan KD 4.4 untuk percobaannya, di mana di sini dikatakan bahwa KD 4.4 menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Selanjutnya, untuk indikator pembelajaran atau IPKD juga telah disediakan di sini 4.4.1 dan 4.4.2. Kemudian juga terdapat tujuan pelaksanaan eksperimen. Selanjutnya juga terdapat dasar teori sebagai landasan siswa dalam melakukan eksperimen dan dilengkapi dengan persamaan yang dibutuhkan siswa untuk menganalisis data. Kemudian juga terdapat alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen. Kemudian terdapat prosedur percobaan dan tabel data hasil pengamatan yang dilengkapi oleh variabel-variabel penelitian seperti variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Dan yang terakhir adalah diskusi, di mana pertanyaan dalam diskusi ini harus dijawab oleh siswa secara berkelompok dalam laporan tertulis sesuai dengan hasil percobaan yang telah mereka lakukan. Anak-anak, pada LKPD kedua ini yaitu kalian melaksanakan eksperimen. Untuk alat dan bahan eksperimen telah Ibu sampaikan 2 hari yang lalu di grup WhatsApp. Apakah sudah disiapkan? Sudah, Bu. Baik, untuk prosedur pelaksanaan eksperimennya sudah tertera di dalam LKPD. Silahkan dibaca, diamati, dan juga dipahami terlebih dahulu. Kemudian, untuk waktu eksperimen pengambilan data adalah selama 10 menit. Data yang telah didapatkan dari proses eksperimen dapat dituliskan di dalam tabel data hasil pengamatan di LKPD pada kolom yang telah disediakan. Untuk pelaksanaan eksperimen, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau tanya, apakah pelaksanaan eksperimen kali ini ada laporannya? Iya, Beatrice, untuk laporan tertulis hasil dari eksperimen yang telah dilakukan pada hari ini akan dikumpulkan pada pertemuan minggu selanjutnya. Jadi kegiatan hari ini hanya untuk pengambilan data pengamatan dan juga pelaksanaan analisis data hasil pengamatan. Kemudian untuk penyusunan dan penyelesaian laporan tertulis dapat dilakukan di luar jam pelajaran. Selanjutnya untuk dasar penilaian laporan tertulis nanti akan saya kirimkan di WhatsApp group. Jika sudah jelas silahkan dimulai eksperimennya. Baik anak-anak, sekarang kalian telah memiliki data pengamatan hasil dari kegiatan eksperimen yang telah kalian lakukan. Selanjutnya kalian melakukan diskusi untuk menambahkan atau merevisi hasil diskusi yang telah kalian lakukan di awal pembelajaran tadi berdasarkan hasil diskusi kelas besar.
Kemudian kalian juga melakukan analisis data terhadap data pengamatan yang telah kalian dapatkan pada eksperimen sebelumnya. Untuk kegiatan ini dilaksanakan selama 20 menit. Untuk hal ini apa ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Baik, kalau begitu silahkan dimulai diskusinya. Oke anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Jadi sekarang kalian telah selesai merevisi hasil diskusi dan juga melakukan analisis data terhadap data hasil pengamatan eksperimen yang telah kalian lakukan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pemaparan materi mengenai topik gerak jatuh bebas sebagai penguatan dan juga tambahan pemahaman kalian pada materi ini. Nah, silahkan kalian simak dan juga siapkan alat-alat tulis untuk mencatat poin-poin penting pada materi yang Ibu sajikan berikut ini. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas termasuk ke dalam GLBB. Untuk pengertiannya, gerak jatuh bebas ini adalah gerak dari suatu benda dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Jadi, ciri khas dari gerak jatuh bebas atau disingkat GJB ya, dia ini tidak memiliki kecepatan awal. Contohnya, ada buah apel yang jatuh ke tanah. Nah, si buah apel ini ketika jatuh ke tanah, ke bawah, dia tidak memiliki kecepatan awal ya. Jadi tiba-tiba jatuh buahnya, artinya buah ini mengalami gerak jatuh bebas. Nah, ketika benda-benda mengalami gerak jatuh bebas, ada besaran-besaran yang bisa kita cari. Yang pertama di sini ada ketinggian. Nah, setelah kalian memahami materi yang telah Ibu berikan dan juga menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin salah satu kelompok mengirimkan perwakilannya untuk menyampaikan kesimpulan singkat secara lisan berkaitan dengan materi yang telah didapatkan pada pembelajaran hari ini dan juga memberikan pendapat tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Ada yang ingin mengajukan diri? Saya ingin mengajukan diri, Bu. Baik, Beatrice, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan singkat mengenai materi pembelajaran yang telah kita lalui hari ini. Yang pertama, gerak jatuh bebas adalah gerak benda dengan kecepatan awal 0 yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi jika gaya gesek udara dan gaya lainnya diabaikan. Kemudian yang kedua, contoh penerapan dari gerak jatuh bebas ini adalah buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, kemudian kelereng yang dijatuhkan dengan keadaan awal diam, kemudian jambu yang jatuh dari tangkainya. Selanjutnya adalah penerapan persamaan GLBB pada gerak jatuh bebas adalah GLBB dipercepat karena arah dari percepatan benda searah dengan arah gerak benda, sehingga nantinya variabel S atau jarak pada GLBB dipercepat diganti dengan H atau ketinggian, di mana gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal. Kemudian untuk percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya di sini massa tidak berpengaruh pada waktu jatuh benda sesuai dengan demonstrasi yang telah dilakukan oleh Beatrice. Kemudian yang terakhir adalah besarnya percepatan gravitasi bumi sebesar 9,85 meter per sekon kuadrat sesuai dengan hasil eksperimen yang saya dan kelompok saya lakukan. Kemudian untuk pendapat dari pelaksanaan pembelajaran hari ini, menurut saya pembelajarannya sudah cukup bagus dan lengkap, dapat membimbing kami menemukan konsep dan juga pemahaman kami sendiri. Terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih Beatrice telah memberikan kesimpulan dan juga pendapatnya pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang sebagai kegiatan akhir dari inti kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan lembar instrumen penilaian pengetahuan yang berisi beberapa soal uraian yang harus kalian selesaikan secara individu. Nah, Ibu harap kalian mengerjakannya dengan jujur dan juga sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Waktu pengerjaan tes tertulis ini adalah 15 menit. Silahkan mulai dikerjakan dan jawabannya langsung ditulis pada lembar soal. Silahkan. Berikut adalah instrumen penilaian aspek pengetahuan atau kognitif yang digunakan pada siswa. Di sini terdapat identitas tes seperti mata pelajaran fisika kelas 10 MIPA semester ganjil dan topik gerak jatuh bebas. Waktu pelaksanaan diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan tes. Kemudian di sini juga terdapat beberapa pertanyaan yang siswa diharuskan untuk mengisikan identitasnya berupa nama, nomor absen, dan kelas. Baik anak-anak, waktu pengerjaan tes tertulis sudah habis. Silahkan lembar penilaiannya dikumpulkan di meja Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian sikap diri sendiri dan juga antar teman atau teman sejawat. Nah, di sini untuk penilaian kalian isi sesuai dengan hasil dari pengamatan dan juga pencapaian kalian. Kemudian untuk penilaian teman sejawat di sini kalian disuruh untuk menilai anggota yang dari satu kelompok kalian yang dikoordinatori oleh ketua kelompok. Kemudian di sini nantinya setelah menilai kalian kumpulkan kepada ketua kelompok dan ketua kelompok akan memberikannya kepada saya. Waktu penilaian hanya 5 menit, silahkan mulai menilai. Berikut adalah lembar instrumen penilaian aspek sikap atau afektif. Di sini sesuai yang telah dikatakan tadi bahwa penilaian sikap ada 3 instrumen, yaitu penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan penilaian dari guru. Yang di sini adalah instrumen 1, penilaian diri, di mana terdapat identitas pelajaran hingga identitas peserta didik. Kemudian di sini terdapat beberapa aspek yang dinilai, kemudian siswa mengisinya dengan checklist atau memberikan contreng sesuai dengan kriteria berikut ini. Dengan SS sangat setuju, S setuju, dan TS tidak setuju, dan yang terakhir STS sangat tidak setuju. Kemudian juga terdapat kriteria penilaian yaitu N sama dengan jumlah skor dibagi skor maksimal dikalikan 100. Kemudian untuk instrumen kedua adalah instrumen penilaian teman sejawat. Di sini, siswa diharapkan mampu menilai teman sekelompoknya. Jadi, jika satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, maka satu siswa menilai 3 orang, seperti itu. Jadi, di sini juga terdapat beberapa aspek yang dinilai. Kemudian, siswa memberikan angka pada kolom aspek tersebut dengan 4 adalah sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Kriteria penilaiannya masih sama seperti yang tadi, nilai sama dengan jumlah skor dibagi skor maksimal dikalikan 100 dan terdapat predikatnya. Kemudian yang terakhir adalah ini instrumen penilaian dari guru. Di sini guru diharapkan mampu menilai sikap dari siswanya masing-masing dengan aspek yang dinilai sama, kemudian juga mengisinya dengan angka, dengan 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Untuk ketua kelompok silahkan dibawa kepada saya lembar penilaian sikap diri sendiri dan juga teman sejawat, teman sekelompoknya. Kemudian akan saya berikan nilai atau paraf. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak jangan lupa ya, tugas tanggungan untuk minggu depan adalah laporan tertulis secara berkelompok hasil dari eksperimen yang telah kalian lakukan tadi. Laporan tertulis dapat kalian kumpulkan jadi satu ke ketua kelas, kemudian ketua kelas membawanya ke meja saya di ruang guru.
Kemudian anak-anak, saya ingin memberikan apresiasi kepada kinerja tim terbaik dalam kegiatan diskusi, eksperimen, kemudian presentasi hasil diskusi yang dicapai oleh kelompok Beatrice. Tepuk tangan kepada kelompok Beatrice. Silakan kelompok Beatrice maju untuk mengambil hadiah. Baik, terima kasih anak-anak. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari pada kegiatan hari ini dapat berkah dan juga bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita. Sekian pelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.